Hmm. Oke, sip. Mau Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman? Boleh lanjut. Sebentar, tak ambil kitabnya belum. Alhamdulillah. Siap. Kitabul Iman. Ini kalau yang Kitabul Iman saya hanya dapat dari sosial ini. Taurat di mana ya? Insyaallah. Sampai mana kemarin? Babun al-muslimu. Man saliman muslimuna. Babun al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi. Benar. Babun al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Haddatsana Adamu bin Abi Iyasin. Qala haddatsana Syu'batu an Abdillah bin Abi Safari wa Ismaila an Sya'bi an Abdillah bin Amrin wa radhiyallahu anhuma. Di sini kok ada Amrin terus ada wawunya, di situ ada wawunya enggak? Iya, tapi bukan wawu dari wawu atau bukan wawunya Amrin ini. Wawunya Amrin. Itu ada. Wawu apa berarti? Wawu namanya apa ya? Lupa saya. Pokoknya untuk membedakan antara ada dua Umar sih. Oh, gitu. Oke. Abdullah bin Amr ini. Berarti ini di wakaf ya, Ambari bukan ya? Amrin itu wawunya cuma tambahan tok. Oh, berarti wawunya nggak dibaca. Amrin terus radhiyallahu anhuma gitu ya. Nggak dikasroh gitu ya. Pokoknya wawunya nggak dibaca. Radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muslimu man salimal muslimuna min membedakan antara Amr dan Umar. Oh iya benar-benar. Amr dan Umar benar-benar. Nah, jadi kalau ada wawunya berarti Amr. Nah. Kalau nggak ada Umar. Nah. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Qala Abu Abdullah. Dan Amr ini dua-duanya muslim. Sahabiyun. Sahabiyani, dua-duanya sahabat. Sahabiyun. Abdullah ini masuk Islamnya lebih dulu dari bapaknya. Yang Abdullahnya. Aslama qabla abihi. Sahabat. Oke.
Qala Abu Abdullah wa qala Abu Muawiyah hadatsana Dawud an Amirin qala sami'tu Abdullah. Di situ Abdullah. Hamdallah. Qala sami'tu Abdullah Abdullahi an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala diulangi lagi Pak, diulangi dari qal. Qala sami'tu Abdullahi anin Nabiyyi. Hah? Gimana? Qala al-muslimun man salima al-muslimuna. Qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Qala Abu Abdillahi wa qala Abu Muawiyah haddatsana Dawud an Amirin. Abu Abdillah yani al-Bukhari. Hah? Ya, Apa? Abu Abdillah itu al-Bukhari. Abu Abdillah. Iya. Abu Abdillah al-Bukhari. Terus al-muslimu al-kamil. Al-muslimu man salima al-muslimu. Al-muslimuna al-muslimu al-kamil. Al-muslimu al-kamil man salima al-muslimuna min lisanihi wal muhajiru. Ya, di sini juga ada al-muslimul kamil. Halo, suaranya nggak jelas tuh. Ya. Oh ya, jelas. Wadih. Qala Abu Abdillah al-Bukhari wa qala Muawiyah haddatsana Dawud an Amirin qala sami'tu Abdullah ini maksudnya Ibnu Amrin. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Ibnu Amrin yang tadi ya, yang ada wawunya. Iya. Wa qala sami'tu Abdullah Ibnu Amrin. Terus Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Abdul A'la an Dawud an Amir an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul A'la an Dawud an Amir an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Babun ayyul islami afdolu. Benar ya? Haddatsana Sa'id bin Yahya ibni Sa'idin al-Qurashi qala haddatsana Abi qala haddatsana Abu Burda bin Abdullah bin Abi Burda an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu an qalu ya Rasulullah ayyul islami afdal qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Abi Musa wa al-Ash'ari radhiyallahu an.
Ya. Ayyul Islam fi riwayatin ayyul muslimi. Fi riwayati ayyul muslimi. Nuskah akhor. Riwayat. Riwayat. Bentar, saya tulis. Qalu ya Rasulullah ayyul muslimi gitu. Iya, di nuskatin hakaza. Ayyul muslimi. Nah, ayyul muslimi afdol gitu ya. Kalau ayyul Islam maksudnya sama, ay ashabil Islam. Ashabil Islam. Bahwa Ya al-muslim juga. Al-muslim kan muslim. Iya, ashabul Islam ya al-muslim. Cuma di riwayat lain pakainya langsung lafal yang jelas itu. Ayyul muslim. Bahwa yang dimaksud ayyul Islam ya al-muslim. Artinya yaitu objek ya. Pelaku. Dan riwayat itu maknanya seperti itu. Bisa menjelaskan makna yang pertama enggak jelas, dijelaskan di riwayat lain, di nuskah lain. Seperti itu. Jadi ayyul islami ada ayyul muslimi. Yang ayyul Islam maknanya ay ashabil Islam. Afdalu. Artinya Rasulullah ditanya oleh para sahabat, Muslim yang afdal itu seperti apa? Terus jawab beliau, seperti bagaimana? Iya. Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sing sapa wonge salimal muslimuna nyelametno atau menyelamatkan muslim lain min lisani dari lisannya. Selamat saja. Ya? Selamat, bukan selamatkan. Salima, selamat. Orang yang selamat. Man adalah, ini kan khabar dari pertanyaan ayyul Islam. Afdalu qala man, yaitu orang salimal muslimuna. Oh iya, orang yang selamat. Orang-orang Islam itu selamat min lisanihi, dari lisannya, wayadihi, dan tangannya. Minal haram. Di sini ada keterangan minal haram. Gitu ya. Antum tulis minal haram gitu. Iya, di sini saya tulis. Jadi saya hilang itu. Saya hilang kena hujan. Kena hujan. Iya, kena hujan, makanya di tulisan-tulisannya di atas itu kena hujan. Yang di pojok-pojok itu. Bisa begitu kiri, ya. Kena hujan. Saya tulis di sini minal haram. Iya. Jadi perbuatan yang diharamkan. Disebutkan dalam kitab Kifatul Qiyam. Apa ini saya kok tulisannya gini? Tulisannya jelas sekali. Kadang tulisannya sendiri tidak bisa dibaca, itu harus ini. Gimana? Kadang iya, makanya ini kadang tulisan sendiri tidak bisa dibaca sendiri. Masya Allah. Sambil ngantuk apa ya? Apa memang nggak bisa dibaca? Enggak, memang kadang-kadang buru-buru gitu. Akhirnya betul. Enggak nulisnya ro jadi jadi ro atau gimana. Jadi keterangan saya salim minal haram ini dijelaskan dari kitab
Apa ini saya lupa ini. Nggak Oh bisa iya, kebaca iya. ini saya ini. Padahal jelas ini. Kifatul khiyar kalau tidak salah. Ya nanti coba ditanyakan ke yang lain. Jadi Oh, keterangan minal iya. haram. Di sini kan nggak ada minal haram ya. Iya. Nah, jadi keterangan minal haram ini ada di kitab apa? Gitu. Nanti coba ditanyakan yang ikut Ah, ah. ngaji nanti dari siapa. Saya lupa ini. Saya juga nanti bisa ngecek, bisa memperbaiki lagi. Oke, lanjut. Hmm. Terus. Babu it'amut ta'ami minal Islam. Haddatsana Amru. Haddatsana Amru bin Khalidin. Qala haddatsana Laisu an Yazid an Abil Khairi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Anna rajulan ay Abu Dar. Di sini ada tulisan ay Abu Dar. Radhiyallahu anhuma karena anak dan bapaknya ini muslim semuanya. Begitu ya. Iya. Kalau Umar ibn al-Khattab kan radhiyallahu anhu lah. Heeh. Kalau ini Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma. Biasanya Hmm. Oh iya, iya. anna rajulan. Benar. Anna rajulan ay Abu Dar sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun qala tud'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Hmm. Iya. Di Jadi sini saya ada tulisannya, ada catatan tapi hilang. catatan saya di sini hanya rojulan tadi, rojulan ay Abu Rajulnya Dar. Abu Zar. Nah, Nah, itu ada. hanya Lam yusamma walakin qila annahu Abu Zar. Tidak disebutkan tetapi yang menurut satu pendapat bahwa rojul ini adalah Abu Zar. Nah, nah. Tut'imut ta'am, memberi makan, wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam, ala man arafta wa man lam ta'rif. Ta'am yakni as-sadaqah. Saya yang ada ketara tulisannya sodakoh saja. Yang sebelumnya apa ini hilang. Ta'am terus ada asyurbu wa diyafah sebelumnya hilang juga. Oh ini kayaknya di apa rekamannya ini rekaman Abu siapa itu yang Banten itu siapa namanya? Khalid. Dia kan ngerekam ini. Rekam. Nah, nanti jika kayaknya beliau ngerekam di YouTube-nya ada kayaknya. Nanti kita cek ya. Hilang itu. Terus. Qala tud'imu ta'am ayyul islami khairan. Rajulan Abu Zar ini tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyul islami khairun. Ini kalau tidak salah, saya ingat itu khisalul Islam, akhlak budi pekerti dalam Islam yang baik itu seperti apa wahai Nabi? Qala tud'imu ta'am. Iya. Artinya akhlak budi pekerti dalam Islam itu yang baik seperti apa? Qala yang terbaik ya. Qala tud'imu ta'am. Kasih makan. Al-aklu wa syarbu
As-sadaqah. Wadiyafah. Kasih makan, kasih minum. Ya, bahasanya ato'am, tapi maksudnya ngasih minum masuk khair. Terus kasih suguhan untuk tamu khair fil Islam. Man fa'ala ma'aniyatin salihah lahu ajrun azim. Wa taqra'u as-salam. Wa taqra'u. Wa taqra'u as-salam ini memulai salam, mengucapkan salam. Mengawali salam gitu ya. Iya. Alaman arafta. Alaman arafta. Waman lam ta'rif. Nah, artinya umma bisalami ila amatil muslimin. Waman lam ta'rif. La takhussa takabburan. Takabburan. Ya, jangan dikhususkan. Artinya salam alaman arafta wa ma lam ta'rif ini kalau ngasih salam pada semuanya, jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih karena takabur. Saya mau ngasih salam sama si Fulan saja. Si ini enggak. Ini mah apa orang fakir. Jadi tidak boleh. Takaburan. Kan takaburan. Jadi ketemu sama fakir, sama siapa saja. Tidak boleh pandang bulu sesama muslim gitu ya. Pokoknya kalau enggak salam sama teman-teman yang kenal saja, yang enggak kenal, itu mah apa? Nah, jangan gitu. Jadi yang dianjurkan oleh Nabi itu harus disamaratakan kepada seluruh muslim. Ya, benar-benar. Bukan wa malam ta'rif ini bukan non muslim gitu ya. Misalnya begini. Muslim yang kita kenal pribadinya atau yang tidak kenal secara pribadinya. Apakah ini bisa bermakna man arafta wa malam ta'rif ini bisa bermakna dalam satu majelis itu ada kumpulan orang Islam dan orang non Islam. Apakah begitu? Enggak masuk ya. Bagaimana hukumnya kalau begitu? Amatil muslimin. Ada syarahnya. Ada syarahnya. Amatil muslimin ya. Iya, ila amatil muslimin. Kalau salam non muslim kan tidak boleh toh mengucapkan assalamualaikum. Kalau dalam satu majelis ada satu atau dua orang yang muslim, kemudian yang lainnya non muslim, dan kita berceramah misalnya, apakah boleh mengucapkan salam? Ya, enggak tahu saya. Tapi kalau salamnya kepada muslim ya boleh. Tapi kalau diumumkan ya. Nah, kalau seperti itu, bolehkah kita mengkhususkan bagi yang muslim? Jadi kan tadi ada satu majelis yang dua orang saja ini muslim yang kita kenal, sedangkan yang lain kita nggak kenal dan itu jelas-jelas non muslim. Ya, salamnya kepada yang muslim. Bolehkah kita niatkan salam kepada muslim? Mengkhususkan. Tadi kan salam. Nah, ini kan man arafta wa malam ta'rif kan umum. Tidak boleh mengkhususkan. Khususan yang nggak boleh itu karena takabur. Oh iya. Ya, takaburan tadi ya. Kalau karena satunya enggak muslim ya enggak masuk. Enggak masuk. Nah.
Jadi ini man arafta wa man lam tarif ai amatal muslim. Nah, itu aja. Terus yang Tepat. kedua syaratnya la khususon. La takhusson. La takhuson takaburun. Takaburun. La takhuson takaburun. Tayyib. Allah, ini akhlak luar biasa ini Islam. Dan orang kan salam sama yang kenal-kenal aja toh. Ini Rasulullah. Sebentar, ini kayaknya ada yang kelewatan, saja. Syekh. Tadi yang pertama tadi belum dijelaskan, Syekh. Apa ya? Yang babul musliman saliman muslimuna min lisani wa yadihi. Nomor 4. Ah. Ini kan kita langsung loncat penjelasan nomor 5 dan nomor 6. Nomor 4 kayaknya belum di. Ya sama aja, Pak. Sama aja. Sama. Di Al-Bukhari itu memang hadisnya diulang, riwayatnya beda-beda, tapi maknanya satu. Makanya kan ada Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Tapi ini kan ada wal muhajiru. Ya, tambahan itu ya. Man muhajiru ay haqiqatul muhajir, sesungguhnya al-muhajir itu adalah orang yang meninggalkan hajaro, yakni meninggalkan segala sesuatu naha yang dilarang oleh Allah. Nah Allah yang Allah Ta'ala melarang anhu atasnya. Kemudian Abu Abdillah Al-Bukhari menyatakan di hadis ini, beliau berkata, waqala Abu Muawiyah, disebutkan juga Dawudu an Amirin qala sami'tu Abdullahi, yakni Abdullah bin Amr tadi, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tadi yang pernah haddatsana Adam bin Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah an Abdullah bin Abi Safar wa Ismail an Sya'bi an Abdullah. Ini sanadnya panjang. Kalau ini sanadnya cekak. Wa qala Abu Muawiyah haddatsana Dawud an Amirin qala sami'tu Abdullah anin nabiyyi. Muawiyah menceritakan Dawud. Lebih pendek ya. Pendek. Lebih dekat ya. Lebih dekat. Wa qala Abdul A'la an Dawud an Amirin anin Nabi. Ini sedang. Lebih dekat lagi nih. Enggak, ini kan tadi Muawiyah. Dawud an Amr. Abdul A'la an Dawud an Amir an Abdillah, ya lebih panjang. Maksudnya nomor 1 yang kedua yang dari Muawiyah, nomor 2 ini Abdul A'la, nomor 3 yang pertama Adam Abi Iyas. Panjangnya lebih panjang yang Abi Iyas ini. Iya. Iya, jadi dari beberapa sanad ada yang nazil, ada yang ali. Sanad itu kan seperti itu. Yang ali itu yang dekat. Sanadnya rawinya lebih sedikit. Sanadnya lebih sedikit. Ali. Kalau nazil itu yang di bawahnya lebih banyak. Berarti Abdul A'la itu bukan nama. Iya, Abdul A'la nama rawi. Abdul A'la an Dawud. Ya, sanad Ali. Nah. Kalau tadi kan Muawiyah. Di samping Muawiyah juga Abdul A'la an Dawud. Muawiyah an Dawud. Ya, benar. Jadi Muawiyah an Amirin an Abdillah anin Nabi. Ya sama sih kalau sama itu. Ya sama sih, ya benar. Artinya 2 yang dijelaskan di bawah ini
sanadnya lebih dekat Mm-mm. dan redaksinya sama. Nah, redaksi hadis. Oke, lanjut. Nomor 7. Babun minal imani ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Syu'bata an Qatadah an Anasin radhiyallahu an. Nah, ini yang Islam yang mana? An Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Syu'bata an Qatadah an Anasin radhiyallahu anhu. Ini kan bukan anhuma atau anhum kan enggak, hanya anhu. Berarti hunya ini domirnya ke siapa? Musa. Hah? Anas. Oh, Anas. Oh, yang Anas. Halo. Ya. Terus Sebentar. Domir anhunya ke Anas. ya. Qatadah Muslim dah ini. Berarti kalau ini murawi hadis. Iya, ini kan murawi semua. Nah, ini cuma anhu tok. Ya, seperti itu. Ya. Ada tuhum, jadi kembalinya ke yang berdekat. Oh, iya. Berarti misalnya boleh dibaca radhiyallahu anhum, begitu boleh? Tapi enggak ini sih. Ya boleh kalau boleh. Cuma tidak sesuai redaksi gitu ya. Iya. Ya. Oke, lanjut. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Husainin al-Muallimi qala haddatsana Qatadatu an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum. Ya, ini iman kamil ini ya. Ya, imanul kamil. Ya. Harus mencintai kebaikan pada temannya. Senang kalau ada temannya baik. Nah, ini. Ini banyak perbedaan makna ini. Sebagaimana juga dia senang kalau sendirinya baik. Dia pengen baik. Terus kalau melihat temannya baik, senang. Dan juga senang sekali kalau temannya berbuat baik. Mengharap kebaikan pada temannya. Sebagaimana dia juga berharap kebaikan dari dirinya. Berarti makna yang benar hatta yuhibba ay yuhibbul khair li akhihi ma yuhibbul khair li nafsihi. Iya, ma minal khair artinya. Ma minal khair. Nah, namun ada banyak pemahaman di ulama kita itu begini. Ma ini bisa barang. Berarti orang itu pokoknya apa saja yang dia
miliki itu. Gimana ini saya? Yang ada padanya, ya enggak. Artinya yang dicintai itu kebaikannya. Nah, ya ini ada ini saya pernah mendengar sendiri. Ada ulama yang menafsirkan bahwa ma ini barang Ya, terus atau gimana? sesuatu yang dimiliki. Maksudnya dia gimana? Terus maksudnya ya, apa yang dimiliki oleh temennya apapun yang dicintai sama temennya, walaupun itu bukan barang baik, dunia misalkan, temennya seneng sama mobil misalkan, apa seneng sama permainan apa burung apa permainan apalah, ikut seneng gitu. Jadi ada yang menafsirkan begitu? Enggak seperti itu. Ya. Seperti itu. Berarti Itu ma minal khair. Kebaikan, iya. Kebaikan temennya. Ini pokoknya kalau ada temennya baik, oh si fulan itu bersedekah. Oh, bagus itu. Yu'ayyiduhu, itu menguatkan. Kalau misalkan temennya baru ngaji kemarin terus sekarang sudah berani mengajarkan yang dia pelajari kepada masyarakat. Oh, bagus itu. Yu'ayyiduhu gitu. Maksudnya menguatkan malah. Minal Gimana khair sekarang? Taatillah gitu ya. Iya, semacam taatillah. Dan disupport. Iya, mensupportnya. Kayak senang gitu. Hakaza Rasul. Jara'a al-muslim minal khair yu'ayyiduhu. Rasulullah seperti itu. Kalau melihat ada seorang berbuat baik, yu'ayyiduhu. Jadi enggak kayak sebagian orang sekarang kan enggak apa ya. Ya, contoh no kita comment. Diam aja. Banyak itu. No comment sih masih mending, Yang bukannya tidak mendukung Rasulullah, bagus itu. Saya senang itu, salut itu. Sampaikan salam kepada saya. Teruskan, gitu kan. Benar. Harusnya begitu. Jadi disupport ya cara bahasa sekarang. Nah, tapi kebanyakan orang tidak mensupport, bahkan mencela, bahkan suudon. Itu laisa minal muslimil kamil. Dhaif, ya kan? Berarti muslim dhaif. Nakis. Ya, nakis atau dhaif atau asi dibilangnya. Kan nanti dijelaskan. Asi aja lebih tepat. Mukmin nakis, keduanya berlaku. Yang tidak melakukan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah berkaitan dengan sifat-sifat mukmin sempurna dibilangnya mukmin nakis atau mukminun asi. Mukmin tetap tapi asi. Kalau mukmin dhaif kayaknya ini ya, kurang tepat ya. Ya bahasanya bahasa saja sih oke, tapi kurang tepat. Kalau mukmin nakis, mukmin asi tepat, insya Allah. Ya, maafmu ya, ini hadis yang ke-7. Nah. Mengamalkannya. Fahim tuh. Jadi la yu'minu qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini seperti Arba'in Nawawi ya. Ada ya di Arba'in. Mukmin yang sempurna ya harus seperti ini. Mencintai kebaikan pada temannya, saudaranya, ashabi. Terus? Ma yuhibbu li nafsi.
Enggak ngantuk. Masih Oh. bentar. Makanan Panggil banyak. di grup tuh, barangkali ada yang mau gabung. Masya Allah. Ayo, Ayo. Maji, Jam 1 nih. kita boleh iman. Ya, oke. Bentar. Biar rame. Ada khair ini, ada kebagusan ya gitu. Ada khair. Bukankah kalian semua mencintai kebaikan? Ini ada kebaikan. Jom. Lebaran ngaji masih. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Allahumma barik fina. Barik fina ya Allah. Masya Allah. Lanjut. Nah, Babun hubbur rasuli sallallahu alaihi wasallam minal imani. Haddatsana Abul Yamani qala akhbarana Syu'aibun qala haddatsana Abu Zinadi anil A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta kuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Ini termasuk iman yang sempurna. Jadi kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya. Orang kan pada umumnya cinta kepada orang tuanya, kepada anaknya sendiri. Bagaimana cintanya kepada Rasulullah? Wow, lebih dari cintaku kepada orang tua dan kepada anaknya dan semuanya. Nanti disebutkan itu. Terus. Haddatsana Yaqub bin Ibrahim qala haddatsana ibnu Ulayatan. Haddatsana ibnu Ulayyata. An Abdul Aziz bin Suhaibin an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ini apa ini? Hak tahwilus sanad. Tahwilus sanad. Tahwilus sanad. Pindah sanad. Wa haddatsana Adam qala haddatsana Syu'batu an Qatadata an Anasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'ina. Nah, dari Anas, ini Anas bin Malik beda redaksinya. Qala dari Nabi, qala Nabiyyu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Terus ada tambahan wan nasi ajma'in. Riwayatnya Anas. Hadisnya Anas. Seluruhnya, bukan hanya orang tua dan anaknya, tapi seluruhnya. Siapa yang kau cintai selain orang tua dan anaknya, harus lebih cintanya kepada Rasulullah harus melebihi segalanya. Jadi ahabba ilaihi, hi itu dhamir Rasulullah. Iya.
Enggak, ahad. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Ya, maksudnya yang paling dia cintai. Ilahi kan Hatta akuna ahabba kepada ilaihi. orangnya. Yang paling dia Yang memiliki cintai. cinta itu kepada Rasul harus ahab dia. Harus ahab artinya lebih mencintai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalau di bahasa Jawa memang susah dalam murad, Pak. Nah. Ini lebih enak bahasa Indonesia ya. Iya, maksudnya kalau ikut di makna Jawa apalagi Masya susah, Allah. bisa bulat tak dapatnya. Betul. Padahal maksudnya paham. Itu Betul, bahasanya maksud. menerjemahnya ikut makna pegon susah artinya. Betul. Kadang Jadi juga kalau ini. menerjemahkan itu harus makna yang dia tangkap, makna sesungguhnya. Tapi dia menangkap makna yang sesungguhnya betul-betul tangkap, dapat diterjemahkan. Kalau mengikuti lafal saja dia belum memahami, ya susah. Nah, di antara memahami ya itu ya dari bahasanya memang. Dari bahasa Arabnya langsung. Dan juga talaki. Iya. Ya, talakinya itu. Masya Allah. Jadi maksudnya itu. Terus Jadi yang tahwilus Rasulullah itu sanad. harus lebih dia cinta. Ya. Maksud dari tahwilus sanad ma huwa Syekh? Ya, Al-Bukhari juga meriwayatkan dari seorang rawi yang lain. Oh ya. Artinya rawinya Dari Yakub, kan tadi awal dari Yakub bin Ibrahim. Sekarang dari siapa? Adam. Betul. Dan redaksinya sama ya. Qala Subah dari Qatadah. Terus dari Qatadah langsung baru ke Anas titik temunya. Oh iya. Titik temunya Anas. Di ujungnya pada titik temu. Iya, benar. Jadi kayak macam jalan gitu. Jadi ceritanya nih Al-Bukhari ini menemukan orang yang meriwayatkan yaitu dari Yakub dan dari Adam. Nah. Kemudian Yakub ya sama-sama empat rawi. Empat rawi sama-sama. Jadi ditemui gitu ya. Ketemu bukan ditemui. Ketemu. 1, 2, 3, 4, empatnya Anas. Ah iya benar. Jadi 1 Yakub bin Ibrahim, 2 Ibnu Ulayyah, 3-nya Abdul Aziz bin Suhaib, 4-nya Anas. Jadi kuat sekali ya berarti ya. Iya. Masya Allah. Artinya kalau diriwayatkan dari sanad Yakub begini. Iya. Ketika itu dari menguatkan. sanad, dalam hadis namanya menguatkan. Ya. Menambahkan derajat kesohihannya. Betul. Nah, sahih. Makanya disebut Sahihul Bukhari. Ini Imam Bukhari sengaja berarti ini dia sedang menunjukkan bahwa ini sangat sahih. Karena dia ambil dari sanad yang lain. Masya Allah. Bisa begitu cerdas, ya. Pak. Cerdas sekali. Karena aminan finak li kalami Rasulillah kata. Ya ini orang yang dipercaya oleh umat Islam dalam menukil dawuh-dawuhnya Nabi. Seperti ini derajatnya kenapa Wahabi ini menuduh ya Imam Bukhari ya. Masya Allah. Ada Wahabi bilang Bukhari itu apa? Iya, saya pernah dengar itu Wahabi Imam Bukhari itu gara-gara Al-Bukhari itu mentakwil. Nah, maksudnya begitu.
Allah. Masya Karena Allah. karena tidak sesuai dengan pendapatnya ini orang sekelas Al-Bukhari ya, Ya, jadi iya, sekelas Al-Bukhari loh. fanatik seperti itu. Ya, Masya Allah. Ahlussunnah enggak sebetulnya, insaf Ahlussunnah. Harusnya. Lalu dia derajatnya apa kan begitu harusnya? Akhirnya dia Mustahil tidak. munculkan orang yang didudukan sebagai Al-Bukhari. Padahal jelas jauh sekali baina sama iwas sumur kedudukannya. Albani kan disetarakan dengan Al-Bukhari. Nah iya, itu dia masalahnya. Aduh, Masya Albani Allah. diceritakan dia itu Dan enggak hafal ya, hadis. kacau Wahab itu mana. Makanya kalau di sini enggak ada sebetulnya Wahabi itu ya ahli hadis itu enggak. Orang yang menekuni ilmu hadis belum tentu disebut ahli hadis kan. Betul. Ahli hadis itu luar biasa. Ada kriteria yang harus dipenuhi. Dari satu Masya hadis Allah. ini aja Terus, derajatnya luar biasa. Oke, terus. hmm, Babu halawatil imani. Masya Allah. Ailadatal imani. hadatul iman yakni lazatut istilzaduhu bita'ah. Iya, nah. Merasakan lazatnya iman itu artinya lazatnya taat. Ketika dia melaksanakan amal taat ilallah, taatullah itu merasakan nikmat. Dia menemukan kenikmatan. Masya Dari Allah. kenikmatan itu melebihi mereka orang-orang kaya menikmati kemewahannya. Melebihi. Masya Allah. Apa yang mereka nikmati? Makanan. Wah, lebih nikmat ini. Makanan kalau sudah lapar Hilang. hilang. Belum Enaknya masuk paling perut sampai aja. tenggorokan. Iya, sampai tenggorokan, benar. Nikmatnya sampai tenggorokan ya. Habis itu udah. Selesai. Wargen yang nggak enak. Ya, enak. Tidur. Mual, tidur. Mual, bisa kembung. Seperti Iya. hari ini saya ini. Hari ini tuh kayak perut itu butuh ini ya. Apa namanya? Oh, biasa puasa. Pagi-pagi makan. Kayak kaget. Makan terus. Kayak kaget. Mul-mul gitu. Oke, lanjut. Nah, Haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Abdul Wahhabi As-Saqafiyyu qala haddatsana Ayyubu an Abi Kilabata an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man. ini berapa sanadnya? Rawinya berapa ini? Muhammad bin Al-Musanna, Ibnu Musanna, Abdul Wahab As-Saqafi, Ayyub, Abi Qilabah, Anas 5. Ini 5. Kata tadi 4. Sanadnya tinggi tadi. Ya, benar. Sanadnya Ali, yang sedikit itu Ali. Ini 5. Jadi Al-Bukhari itu kan ada larangan ini ya, ada kitab yang khusus mencantumkan hadis-hadis yang sanadnya tinggi dari Sahih Bukhari. Jadi paling sanadnya 3, 4. Sulasiyatul Bukhari. Namanya? Sulasiyatul Bukhari. Saya saat itu waktu kapan ya baca? Bulan puasa kemarin ya. Sulasiyatul Bukhari. Sulasiyatul Bukhari. Kitabnya namanya itu? Iya, Sulasiyatul Bukhari setelah puasa sih.
Berarti dikumpulkan hadis-hadis yang ahli. Hadis-hadis yang sanadnya tinggi. Jadi paling rawinya 3, 4, antara 3, 4. Masya Allah. Nah, sedangkan Al-Bukhari Nanti kita itu baca. sahabat kan? Oh, bukan. Minat tabi'in. Minat tabi'in. Masya Allah. Akbarut tabi'in. Akbarut tabi'in. Nah, Terus salasun man kunna fihi wajada halawatal imani ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini domir huma, ini kan Allah wa rasuluhu. iya, memang enggak apa-apa. Oh gitu ya. Iya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Sebentar, saya mau tanya. Sebentar mau tanya. Kalau ini enggak apa-apa, domir yang ketika khotib itu seperti apa? Karena di makom bicara yang membutuhkan apa namanya, sebaiknya panjang, lebar, enggak singkat satu domir gitu. Jadi dibutuhkan ayat wa may ya'sillaha itu war rasula kan enak itu. Kalau waktunya enggak buru-buru, maksudnya panjang, kan lebih indah. Dan dia juga khotib ya. Seperti itu. Iya. Khotib itu kan ditegur seperti itu. Ya kalau Rasulullah hal seperti itu aja menegurnya, apalagi yang jelas-jelas haram, kufur. Ya, Syekh Abdullah itu jelas. Oke. Padahal boleh itu, khotib seperti itu boleh. Cuma enggak pas. Kurang bagus. Ya. Itu ditegur. Nah, buktinya boleh lah ini. Ayyakunallaha ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nah. Berarti ini termasuk ditegur enggak oleh Rasulullah? Ya, yang mana? Yang siwahuma ini. Ini kan dawuhnya Rasulullah sendiri. Oh, iya. An Anasin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal, yakni Nabi. Nah. Yakni Nabi mengatakan cuma ketika khotib itu berbicara berarti membutuhkan penjelasan yang rinci gitu ya. Iya. Yang jelas dan rinci. Kecuali makom bicaranya, tempat dan situasi bicaranya itu dibutuhkan pembicaraan yang singkat. Itu bagus. Mengumpulkan Allah Ta'ala dan Rasulnya dalam satu domir. Tidak masalah. Nah, ini situasi dan kondisinya tidak seperti itu kok. Itu saja ditegur ya. Masya Allah. Oke, lanjut. Salasun mangkunna. Jadi itu tidak menunjukkan keharuman. Tidak menunjukkan keharuman. Iya, mengumpulkan domir Allah dan Ar-Rasul dalam satu domir itu tidak dilarang. Terus salasun mangkunna fihi wajada halawatal imani ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Illa lillah.
Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Hmm. Illa lillahi wa ayyakraha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Nah, ini termasuk iman yang sempurna, mukmin al-kamil. Ini disebutkan oleh Rasulullah cirinya. Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih dia cintai dari selainnya. Satu. Terus dia mencintai seseorang tidak mencintai kecuali karena Allah. Artinya mencintai orang itu ya karena Allah. Karena ketaatannya dia kepada Allah, saya cinta. Karena kebaikannya, kebaikan indah syara. Ya. Satu. Dua ya. Yuhibbul mar'a. Salah. Iya. La yuhibbu illa lillah. Iya, tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Bukan mencintai karena dia sering memberi uang kepada kita. Dia orangnya ganteng. Walaupun nggak dikasih apa tapi dia ganteng. Saya cinta. Nah, bukan sifat mukmin kamil. Seperti kalau ini kita ke akidah. Jadi dari sini kita dapat kesimpulan bahwa Nabiullah Ya'qub alaihissalam lebih mencintai Yusuf itu bukan karena ketampanan Yusuf, tetapi karena ketaatan dan kebaikan Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya. Iya, dibandingkan saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudaranya Karena kan mustahil Muslim. Nabi itu. Iya, tapi lebih taat. Dilihat dari ketaatannya Yusuf unggul. Lebih dilihat. Seandainya ada yang lebih ganteng dari Yusuf, tapi dia tidak taat, maka tetap ya, Yusuf. Tetap dia mencintai pada yang taat kepada Allah. Seandainya, tetapi Yusuf kan Nabi toh, ganteng, ya, terus taat. Jadi karena ketaatannya. Bukan karena ketampanan, kekayaan, Bukan, mustahil. lainnya. Jadi ya, intinya mustahil seorang nabi itu mencintai seseorang karena ketampanan, karena hartanya, karena apapun selain Allah tidak ada. Mustahil ya. Ya mustahil itu. Ini disebutkan oleh Rasulullah. So, ada seorang mukmin saja yang kamil pasti punya sifat ini. Dia mencintai seseorang itu bukan karena hartanya, bukan karena kegantengannya, ketampannya, bukan, tetapi karena ketaatannya orang tersebut kepada Allah. Ini mukmin kamil. Masya Allah. Nah kalau Nabi kan mestinya lebih tinggi lagi. Iya jelas. Wa ayyakraha ayya'uda fil kufri. Ketika dia takut kembali kepada kekufuran. Ini orang-orang para sahabat dahulu ya yang dulunya itu kafir kan ya, terus masuk Islam. Ini berlaku di situ. Mereka yang sempurna imannya punya rasa takut. Andaikan imannya dicabut dan kembali ke kufur. Kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Sebagaimana dia juga takut
Ketakutannya itu Andaikan, seperti andaikan dia dimasukkan ke dalam neraka. nah, jadi Yuk dua dapat ketakutan dibuang itu gitu ya. sama. Iya, Dicemplungkan. diuncal no. Makna Dicemplung. Udin, cemplung ke, diuncal no. Bahasa Jawanya Dilet, diuncal, dilempar. dilempar ya benar. Ya kayak barang serak kanggo dilempar. Jadi ayo Java itu bukan disumunggohaken kan, sumunggohaken kan halus. Kalau Dilempar kayak barang sampah ya dilempar, dilempar. Masya Allah. itu kan orang kafir loh. Ya, Nah, itu kan orang kafir. jadi ini bahasanya kasar, tapi kasar untuk orang kafir. Orang kafir. Nah, Baik toh, kasar sama orang kafir. baik. Masya Allah. Kecuali kita mengharapkan Islamnya. Nah, itu Dengan tadi saya nanti. sebentar, mengharapkan keislamannya. Pertanyaan yang kemarin saya ajukan sudah ditanyakan ke saya belum? Ya belum. Nah, itu Belum. PR ya, PR. Ya. Antum kan punya hubungan khusus sama Syekh. Coba segera ditanyakan itu. Kalau pertanyaan seperti itu, insya Allah kejauh. Ya, jadi zakat dikasihkan kepada orang kafir yang yang terindikasi pengen masuk Islam. Boleh nggak gitu maksudnya dikasih zakat? Agar apa? Agar cepat-cepat masuk Islam. Ya, tolong segera ditanyakan ya, Syekh. Iya, iya. Karena ini kan berhubungan dengan organisasi PT. Oh iya. Oke, lanjut. Terus. Di situ ada bun, ada bu, bener nggak di situ? Babun alamatul imani hubul ansori. Iya. Ya berarti, boleh babun, boleh dua wajah. Masya Allah. Babun alamatul imani hubul ansori. Babu alamatul imani hubul ansori. Haddatsana Abul Walidi qala haddatsana Syu'batu qala Saya akhbarani. nyatet ini. Salamatur rajul fil fitnah al-uzlatu fil bait. Ketika saya menjelaskan tentang ini, hadis yang ke-9. ke-9. Ada salamatur rajul. Iya, yang ke-9. Ada catatan salamatur rajuli fil fitnati al-uzlah fil bait. Al-uzlah fil bait. Ya. Maksudnya bagaimana? Dalam keadaan fitnah, seorang itu bisa selamat dalam uzlah. Pindah Dia gitu. uzlah. Uzlah itu menjauh. Ayo pindah gitu kan. Dari keramaian. Ya, tapi di sini fil bait, Pak. Jangan sering keluar rumah. Berinteraksi dengan orang-orang. Kan begitu kalau sering keluar rumah. Uzlah fil bait. Uzlah fil bait itu berdiam diri di rumah. Berdiam diri di rumah. Berarti salamatul. Kalau situasinya sudah fitnah merebak di mana-mana, orang sudah kekufuran di mana-mana, maksiat susah untuk diubah. Diulang saya. Tadi salamatul apa? Salamatul rajuli fil fitnah al-uzlatu fil bait. Rajuli Fil fitnah. Artinya di dalam zaman fitnah. Ya seperti zamannya kita toh. Salamatul rajuli fil fitnah Al-uzlatu. Iya, al-uzlatu fil bait. Uzlatu fil bait.
zaman kita ini. Jadi berdiam diri di rumah ya. Iya, itu uzlah. Niat untuk menyelamatkan diri. Dari fitnah. Mm-mm. Fitnah itu kekufuran. Bukan kesombongan, bukan. Menyelamatkan diri. Kan ada orang yang berdiam diri karena menganggap di luar itu jelek, menjelekkan orang. Oh iya, benar-benar. Itu yang tidak baik. Jadi Kalau orang ini berdiam diri sebenarnya tapi dia online terus gitu, maksudnya kayak, menyelamatkan diri. Hah? Iya, jadi dalam rangka menyelamatkan diri saja. Kan ada Bukan, sekarang begini, berdiam diri di rumah itu ternyata dia bisnis online gitu kan. Ini dia kerjanya online, jadi kan di rumah terus. Itu bagaimana saya? ya nggak masuk ini. Maksudnya kalau dia niatkan untuk menyelamatkan diri dari fitnah, ya bagus itu. Ada unsur itunya. Ya, Oh iya iya. Salamatur tapi rajul kalau fil online fitnati. saja, di rumah karena online saja, tidak ada unsur menyelamatkan diri dari fitnah, dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, dan tidak dapat kebaikan. Ini hubungannya apa? Ya dia ini kan ayakraha ayyauda fil kufur. Oh, jadi Takut toh, takut takut. ayya Kufuran di udah fil mana-mana. kufri. Ya. Ngobrol, orang kalau ngobrol kan resikonya dia ikut mendukung teman ngobrolnya toh Pak. Nah Oh kalau iya, yang benar. ngobrol lagi asik menceritakan, lagi bukan menceritakan, ngomongin yang omongannya itu maksiat, omongannya itu kufur, lalu gimana? Jadi orang ngobrol itu kayak ada transaksi. Oke, kita bertemu, kita ngobrol, saling apa? Saling mendukung, saling membenarkan, kan gitu. Obrolan itu kan seperti itu. Ya kalau ngobrolnya ghibah, fitnah. Nah, iya, kalau nanti dalam hibah, ya resikonya namanya teman ngobrol, Iya. ikut toh. Walaupun dia diam diri, tapi karena mendengar Diem, percakapan iya, tetap kena ya. ikut juga, kena juga. Masya Allah. Dan ini Harusnya kan berlaku. dia tinggalkan majelis itu. Masya Allah. Setelah ditegur, itu riba, nggak boleh. Tapi kalimat ini susah kalau sudah jadi teman obrol itu sudah susah. Malah nanti berbalik kalau ditegur gitu lah, malah berantem. Iya. Iya. Berarti Jadi kita benar. datang mau menasehati, ya, kita datang buat cari obrolan. Masya Ingin Allah. menasehati masyarakat. Itu Salamatur kaitannya rajul seperti itu. fil fitnati Salamatur rajuli fil fitnati al-uzlatu fil. bait. Jadi al-uzlatu khairun lil mu'min min khilatis su. Uzlah itu lebih baik bagi seorang mukmin daripada bergaul dengan teman-teman yang jelek. Bukan berarti menyombongkan diri gitu ya. Dari berteman dengan dia bukan menyelamatkan. Menyelamatkan diri dari fitnah. Iya. Jadi niatnya. Daripada nanti kita berbuat jelek juga atau akhirnya bukan. Tapi ini Iya. resikonya besar Kan, saya. Halo. iya harus risiko. Uzlah fil bait ini resikonya besar. Risikonya besar juga tapi manfaatnya lebih besar. Nah. Resikonya besar digunjing orang, sombong begini, ya, tahu keluar apa gimana, diguncing orang ya kan. Oh iya, ya bukan penyebab toh, kita bukan. Memang Masya Allah. bukan penyebab. Nah,
juga. Bagi orang yang baik ya malah baik. Jadi saya dapat masukan catatan ini ya. Ya seperti itulah namanya murojaah. Masya Allah. Ini tidak tertangkap saya. Maaf ngantuk apa gimana dulu ya? Masya Allah. Ada catatan lagi saya? Enggak. Ada cuma ke siram air ini jadi nggak jelas. Oh iya. Ini yang jelas. Terus lagi hadis yang ke-10. Hadis yang 10. Lanjutkan lagi. Babun au babu alamatul imani hubbul ansori. Haddatsana Abdul Walidi qala haddatsana Syu'batu qala akhbarani Abdullah ibnu Jabir qala sami'tu Anasan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul imani hubbul ansori wa ayatul nifaqi budul ansor. Ayatul iman yakni alamatul imanil kamil. Ayat yakni alamat. Saya tulis seperti itu. Saya mencatat seperti itu. Ayatul iman Sama. alamatul imanil kamil. Hubbul ansor adalah mencintai al-ansor. Siapa itu al-ansor? Humul lazina nasaru Rasulullah. Hum ahlul madinatil munawwarah. Humul lazina nasaru. Humul ladina suru wawu alif. Humul ladina nasuru Rasulullah. Titik koma. Hum ahlul madinatil munawwarah. Madinatil munawwarah. Masya Allah. Menolong Rasulullah. Menolong apa? Dakwahnya. Ini dijadikan alamat sebagai orang mukmin kamil. Ini alamatnya. Mencintai al-ansar. Sahabat-sahabat yang menolong Rasulullah. Mereka adalah ahli Madinah. Penduduk Madinah. Disebutnya al-ansar. Wa ayatun nifaq bughdul ansar. Kemudian alamat nifaq. Nifaqil amal. Bughdul ansar. Membenci al-ansar. Fanahnu nuhibbuhum li'anna ar-rasula yuhibbuhum. Li'anna rasula yuhibbuhum. Nah, segala sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah, kita harus mencintai. Salah satunya tadi siwak. Ya boleh kita mengatakan siwak itu benci ya. Itu tandanya nifak. Jadi kita mencintai al-ansar karena Rasulullah mencintai mereka. Kita mencintai apa? Sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah. Semuanya. Karena yang dicintai oleh Rasulullah, pastilah itu adalah yang diridhoi oleh Tuhan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan semua mencintai ridho Allah, mengharap ridho Allah.
Insyaallah. Kalau mencintai ridho Allah, cintai apa yang dicintai oleh Rasul. Masya Allah, ini syu'abul iman, cabang-cabang iman. Apa yang diajarkan oleh Rasul. Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Ayatul iman, hubbul ansar, wa ayatul nifaqi, bughdul ansar. Ini bughdul ini, Lanjut. sebentar. Bughdul ini Sengit. bisa jadi memusuhi gitu. Iya. Kalau sudah memusuhi, ya di atasnya ukut ini. Adu berarti ya. Ada serangan ya. Bisa memusuhi. Oke. Lanjut. Nah. Tapi nomor 11 ini cuma babun. Begitukah di nuskhamu? Iya. Sama. Jadi cukure kayak gitu ya. Gondrong, salim cukur ya. Sekali. Ya. Kayak gundu. Masya Allah. Lanjut. Orang panjang saya nggak betah. Hadatsana Abul Yamani. Qala akhbarana Syu'aibun an-Zuhri. Qala akhbarani Abu Idris A'idullah. Qala akhbarani Abu Idris A'idullah ibnu Abdullah anna Ubadah bin Samiti radhiyallahu an wa kana syahida badran wa huwa ahadun nuqaba'i lailatul aqabati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa haulahu isabatun min ashabihi bay'uni ala alla tusyriku billahi syai'a wala tasriqu wala taznu. Iya benar, wala tasriqu. Wala tasriqu wala taznu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'rufin faman wa faminkum wa ajruhu 'ala Allahi wa man asaba min dzalika syai'a fa'uqiba fit dunya wa huwa kaffaratul lahu wa man asaba min dzalika syai'a summa satarahu Allahu fa huwa ila Allahi insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu fabayanahu ala dzalika Nah. Allah. Dari Ubadah ibnu As-Samit.
Beliau ahadun nuqaba. Ahadun nuqaba itu salah satu orang yang paling tahu tentang kaumnya, kepala suku ya, apa ya? Ya, kalau Nuqaba Lailatul Aqobah. iya, Lailatul Aqobah. Berarti dia meninggal dalam keadaan syahid di perang Ya, Badar. ya orang yang menyaksikan perang Badar dan juga syahid di Badar. Ubadah bin Samit. Ahli Badar kan orang kaum ya, jamaah yang di isyarah mendapat kabar gembira dari Rasulullah bin Jannah. Ini orang salah satunya. Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Beliau ini ahadun nuqaba, salah satu orang yang paling tahu tentang keadaan kaumnya. Kepala suku lah. Lailatul Aqobah. Lailatul Aqobah di malam apa namanya? Di malam di Baitul Aqobah. Malam-malam di Baitul Aqobah. Jadi nama tempat ya, Al-Aqobah itu. Ya, kepala Baitul suku. Aqobah. Ya. Aqobah itu kan kayak perbukitan ya. Ya, Aqobah itu ya tempat. Enggak tahu ini tempatnya seperti apa, tapi disebut oleh ulama itu Baitul Aqobah. Bait disebutnya. Baitul Aqobah. Ma'rufun bainal ulama bi Baitul Aqobah. Situ saya mencatat. Baitul Aqobah. Terus Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Coba. Ada catatan hilang. Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib 'an az-Zuhri annahu qala akhbarani Abu Idris A'idullah bin Abdullah anna Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu wa kana syahida Badran wa huwa ahad nuqaba Lailatul Aqabah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Ubadah bin Samit menyatakan bahwa Rasulullah itu bersabda wa haulahu isobatun. Saat itu bersama mereka adalah isobah, jamaah. Di sekeliling Nabi ada isobah, yakni jamaah min ashabihi. Isobah yakni ay jamaah min ashabihi, saking biro-biro sahabatnya Nabi. Baya'uni ala an bay'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Ayo kalian semua baiat kepadaku. Baiat agar untuk apa? Alla tusyriku billahi syai'a. Jangan melakukan perbuatan syirik. Jangan
Jangan kalian menyekutukan Allah syai'an kepada siapapun. Artinya jangan menyembah selain Allah. Apapun itu, jangan disembah. Terus wala tasriqu. Jangan kalian melakukan perbuatan mencuri. Wala taqtulu. Jangan kalian membunuh tanpa hak. Wala taqtulu auladakum. Tanpa hak, tambahan dari saya tadi. Wala taqtulu auladakum. Wala taqtulu auladakum, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian semua. Ini kan perlakuan jahiliyah kan dulu seperti itu toh. Jadi kalau dilahirkan anak perempuan dikubur, dibunuh, dikubur hidup-hidup. Jangan kau ulangi perbuatan itu. Jangan. Wala ta'tu bibuhtanin taftaruna baina aidikum wa arjulikum. Wa arjulikum. Di sini keterangan saya baina aidikum wa arjulikum ay ungkapan. Ungkapan. Ya, hanya ungkapan gitu. Ya, maksudnya dari diri kalian. Ya, baina aidikum wa arjulikum artinya dari diri kalian. Jangan kalian itu berbuat dusta. Nah, jangan Wala kalian taksu kan bermaksiat, berdusta. Ya, ini wala ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum. Apa maknanya, Pak? Saya itu mencatat maksudnya dari diri kalian. Jangan kamu lakukan buhtan. Buhtan itu bohong. Dusta. Wala ta'tu, jangan kalian berbuat dusta. Intinya seperti itu, jangan bohong lah. Bohong kan haram. Jangan suka berdusta gitu ya. Iya, maksudnya itu. La ta'tu bibuhtanin Taftarunahu. taftaruna baina aidikum Taftaru wa apa? arjulakum. Ya, taftarunnya bohong dari diri kalian. Artinya kalian langsung di hitop itu masing-masingnya kalian itu jangan berbuat bohong. Jangan tak tuh melakukan perbuatan buhtan bohong. Taftaruna penjelasan ini taftaruna baina aidikum arjulakum. Ya, saya mencatat maksudnya dari diri kalian. Dari diri kalian. Saya hanya mencatat seperti itu. Oh, berarti gini, ini wala ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aidikum arjulikum. Ini maksudnya baina aidikum arjulakum, yang saya tangkap berarti ini hanya ungkapan, tapi ini satu kalimat. Wala ta'tu buhtanin taftarunahu baina aidikum arjulikum. Artinya janganlah kalian melakukan kedustaan dari diri kalian. Wa arjulikum. Ya, satu makna. Satu makna ya. Ya, bahasanya seperti itu. Maksudnya jangan berbuat dusta. Maksudnya seperti itu. Lanjut. Jangan berbuat dusta. Artinya dari diri kalian maksudnya gini kan, kadang dusta ada nggak sadar. Dia nggak tahu bahwa dia berdusta. Ya. Ya toh? Dusta kok nggak tahu. Dia nggak tahu bahwa informasi yang ia sampaikan itu bohong. Karena salah paham kesalahan atau gimana. Misinformasi. Kan bisa saja seperti itu. Ini bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah orang sudah tahu jelas-jelas tidak ada fakta, dibilang tidak terjadi,
kok dibilang terjadi. Oh, yang dimaksud begitu. Ini kesaksian yang dusta kan? Ini yang dosa besar. Ya. Ini dosa besar ini. Udah tahu, ya, tidak pernah terjadi suatu apapun, dia menyaksikan telah terjadi. Kan dia sadar bahwa yang dia informasikan itu bohong, dia nyadari. Apalagi meramal ya. Jelas bohongnya. Banyakan beramal itu pendusta. Ya. Terus wala ta'su fi ma'rufin. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. La ta'su fi ma'rufin, jangan maksiat. Jangan maksiat di dalam ma'rufan. Ma'ruf, Maksudnya gimana itu? Baik, ma'ruf berbuat baik. Artinya harus berbuat baik. Perbuatan baik itu jangan kau ingkari, jangan kau langgar. Perintah ma'ruf, amar ma'ruf, ya, itu jangan kau langgar. Lawannya mungkar, Pak. Ma'ruf itu. Apakah bisa berarti begini? Fi ma'rufin. Apakah bisa berarti begini? La ta'su fi ma'rufin itu bisa berarti begini. Misalnya ada pendai yang Enggak bisa. Sebentar. Ada dai yang mengatakan bahwa hukumnya haram dihalalkan, yang hukumnya halal diharamkan, begitu? Itu juga ya benar. La ta'su fil ma'ruf fi ma'rufin. Ya ini beat mereka Baitul Aqobah disebutnya. Ini beat di Baitul Aqobah. Masyaallah. Ma'ruf bainal ulama. Baitul Aqobah. Baitul Aqobah. Kopi baitul. Baitul Aqobah. Ya, ulama menyebutnya peristiwa ini dinamakan Bai'atul Aqobah. Faman wafa. Barang siapa yang mengindahkan bai'at ini, ya, tidak syirik, tidak mencuri, tidak berzina, menjauhi semua perbuatan yang disebutkan tersebut. Faman wafa minkum, siapapun kalian, fa ajruhu 'ala Allah. Maka kalian akan mendapatkan pahala dari Allah. Allah yang akan membalas perbuatanmu, kebaikanmu, memberikan pahala, ajrun. Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an, barang siapa yang melanggar, artinya melakukan perbuatan yang telah disebutkan selain syirik, ai min ghairi syirki. Ini min dalika syai'an. Ya, min dalika itu ada catatan ai min ghairi syirki. Jadi zalika itu kepada ini mencuri, berzina, membunuh anaknya, berdusta, terus tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, siapa yang melakukan asoba min dalika syai'an ai min ghairi syirkin, ya fa'uqiba fid dunya, kemudian diberi azab di dunia.
Lantaran mencuri, digebukin misalnya. Uqiba fid dunya kan, lantaran dia mencuri, terus dimasukkan ke sel. Uqiba fid dunya. Lantaran mencuri, dipermalukan. Uqiba fid dunya. Bohong itu uqibah fid dunya apa? Hah? Oh, dicap orang berbohong gitu ya. Uqima alaihil had. Oh. Uqima alaihil had. Itu ditulis itu. Fa'uqiba fid dunya, artinya ada hadnya kan kalau mencuri, berapa batasnya, berapa nilai uang dirham sampai dia diberi had, dipotong tangannya. Lupa saya kadar berapa dirham. Kalau dirupiahkan ya sekitar 500 ribuan. Alaihil had. Kemudian dipotong tangannya. Kan menurut hukum seperti itu. Di ininya. Berbohong hadnya apa? Kemudian ada zina, ada hadnya juga kan. Membunuh ada hadnya juga. Terus kalau buhtan tak subi fi ma'rufin ya ya pokoknya ada ada apa namanya? Ada Uqibah fid dunya. risiko di dunianya. Walaupun itu bukan berupa had. No. Kata Nabi, fahuwa kafaratun lah. Fahuwa kafaratun lah. Itu melebur dosanya. Dendanya gitu ya. Kafaratun, melebur dosanya. Dosa mencurinya, dosa berzinanya. Waman asaba min dzalika syai'an tsumma satarahullah. Gimana ini? Barang siapa melakukan hal-hal tersebut selain syirik toh? Tsumma satarahullah. Artinya Allah Subhanahu wa taala menutupinya. Artinya apa? Tidak had di dunia. Mencuri enggak sampai dipotong tangannya sama orang konangan. Ya. Hasil curiannya bisa dia nikmati. Berzina, tidak konangan. Artinya yang ditutup. Allah satarahu. Membunuh, enggak konangan, enggak ada hadnya. Ini mana summa satarahullah. Kemudian artinya ma'uqiba fid dunya wa mata walam yatub. Di dunianya tidak dihukum. Mati, belum taubat. Belum taubat, mentaubati perbuatan-perbuatan maksiat yang telah ia lakukan, mencuri, berzina. Belum taubat, belum ditobati. Ini bagaimana? Kata Rasulullah, fahuwa ilallah. Apa maksudnya fahuwa ilallah? Insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Kalau Allah Ta'ala menghendaki si seorang itu ampuni, ampunan, Allah ngampuni, afa anhu. Wa insya'a, kalau Allah menghendaki untuk menyiksa, aqabahu, maka Allah menyiksanya atas adilnya. Fabayanahu ala dzalik. Nah, itulah isi baiatnya. Kemudian kami semua berbaiat untuk tidak melakukan hal-hal yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
yang kemudian peristiwa itu disebut Bai'atul Aqobah. Jadi dasar ini juga dijadikan baiat torekoh gitu ya. Iya. Biasanya kan kalau torekoh itu baiat dulu gitu ya. Ya, di Mukhtasar juga ada itu. Ya, torekoh itu baiatnya kan meninggalkan dosa besar. Gak ikut torekoh juga harus punya sejo toh. Kita begitu mukalaf harus ada niatan untuk tidak akan melakukan maksiat selamanya. Nah, itu maksudnya. Itu terus iwaltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, harus menyanggupi seluruh apa yang telah diwajibkan oleh Allah, dan dia bertekad untuk melaksanakan semua kewajiban. Kan wajib itu. Jadi apakah yang ketika tidak ikut tarekat Walaupun bagaimana? tidak ikut tarekat, tetapi kan dalam pelajaran wajib, ya. Hanya dia Pelajaran mukalaf wajib mengerti disebutkan seperti hukum-hukumnya. mukallaf kan harus dia mau masuk Islam. Seorang kafir dia harus wajib masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengetahui makna. Kan gitu. Terus kemudian menyanggupi segala kewajiban. Kewajiban sholat, kewajiban zakat, puasa, haji, sanggup semuanya. Dan menyanggupi larangan, meninggalkan larangan. Kan ada. Walaupun tidak mengikuti tarekat. Nah, Adapun tarekat itu kemudian di baiat, itu tidak wajib toh. Yang wajib ini malah minat daruriyat, ya, salah satu kewajiban adalah seorang harus punya niat seja. sejo itu apa sih? Nyejo. Apa? Sejo artinya apa? Sejo itu menyengaja. Oh, disengaja, menyengaja. Menyengaja. Niat. Niat kan? Iya, niat. Bahasanya. Jadi bahasa Jawa ini kan sejo, Pak. Kalau makna bahasa Jawa kan sejo. Makanya kalau Jawa malah susah. Menyengaja. Padahal kan niat itu maksudnya. Tadi kita terkecoh dengan bahasa campuran kadang. Kadang campuran enak, kadang-kadang nggak enak. Campuran itu kadang-kadang enak, kadang-kadang nggak enak juga. Es campur enak saya. Bahasa campur. Iya. Bahasa campuran kadang enak, kadang-kadang enggak juga. Iya, kadang-kadang pahit. Kita bahasa Arab mau menerjemahkan dengan bahasa Jawa dicampur. Grammar Arabnya diikutkan ke bahasa Jawa atau dibalik. Maknanya enggak dapat. Insyaallah. Lanjut atau selesai, sudah berhenti sampai di sini. Monggo diputuskan, berhenti, lanjut. Oh, jam berapa sih? Jam 2. Oh, jam 2. Ya, istirahat dulu. Istirahat dulu. Insya Allah nanti lanjut lagi besok. Kalau ada waktu tinggal jom saja. Insya Allah. Makna jom apa sih makna jom? Jom ayo. Ayo gitu ya. Bahasanya Malaysia. Melayu. Jam-jam kan senangnya Malaysia. Iya, Melayu. Melayu. Semua dijemput hadir. Dijemput ternyata diundang. Bisa dijemput diundang ya. Semua dijemput hadir. Percuma. Dijemput acara hadir. Percuma. Dijemput percuma hadir. Itu gratis. Sebentar, dijemput terus kemudian hadir. Dijemputnya hadir gimana itu? Iya, bahasa dijemput itu diundang. Diundang hadir. Terus? Jemput itu undang. Nggak tahu kalau istilah menjemput kita itu dalam bahasa Melayu di sana apa enggak. Gratis apa tadi? Percuma.
Percuma. Bisa ya. Kan pengajian percuma. Kalau di sini kan kacau malah. Kacau. Sia-sia kan maknanya percuma Iya, itu. percuma sia-sia. Bisa begitu ya. Masya Allah. Memang kalau beda daerah, beda bahasa harus benar-benar dipahami ya. Kalau nggak dipahami kacau. Masya Allah. Kayak gini ya Pak, di Tegal itu daging satenya atos. Atos di bahasa Tegal itu maknanya lunak. Keras. Hah? Oh, keras toh. Oh, keras. Atos keras. Atos keras. Lunak apa? Iya, yang amoh. Amoh, iya amoh. Nah, kalau di Tegal lunak itu amoh, ya kan? Berarti dagingnya amoh. Tapi bahasa Jepara, amoh itu rusak. Iya. Kediri juga begitu kan? Bahasa Kediri amoh kan rusak kan? Rusak ya. Iya. Bahasa aslinya memang bahasa Jawa kuna itu Jawa bahasa asli. Amoh itu memang rusak ya. Iya kan? Tapi Tegal kok bisa lunak ya? Amoh. Lembut, lembek, lembut. Nah, iya makanya saya kok amoh. Bisa. Enggak dulu waktu pertama kali saya juga mikir sendiri, gimana ceritanya? Masya Allah. Ya beda. Ya. Itulah, makanya ada sekolah bahasa ya. Sampai ada sekolah kan. Masya Allah. Bisa dapat rokok banyak ya? Ini dapat dari tamu ya. Ya Allah. Hari ini sampai tepar ya. Pokoknya masuk kamar baru sebentar ada manggil tamu. Itu lagi ada tamu lagi. Sampai akhirnya habis belum bisa udah seorang pada isa. Tidur karena kebiasaan puasa masih ya, nggak tidur malam, nggak nyenyak, terbangun sebentar. Sama. Saya tidur siang tadi sebentar toh. Jadi habis dari rumah orang tua tidur setengah jam, lumayan sih setengah jam. Orang iya dari mertua juga saya. Ya wes, oke. Kita istirahat dulu. Oke. Jam 2. Oke.